Benar-benar uang susah, kotoran susah, hidupku susah. Halo, apakah ini Nyonya Xiong Miao? Saya ucapkan selamat. Pada tanggal 15 April 2024, Anda memenangkan hadiah pertama di Lotre Gedung. Jumlahnya 500 juta dalam 1 bulan. Bawa kartu tiket lotre ke pusat lotre untuk klaim. Bisa ditukarkan hari ini. Xiong Miao, apa kau buta? Sudah kukirim banyak pesan, kau tidak balas. Kalau tidak mau kerja, langsung pergi saja. Kau benar-benar lidah panjang yang tak berguna. Akhir-akhir ini sering minta cuti. Jangan ganggu aku. Berita kilat Yancheng. Hari ini, grup lo merilis informasi, mengatakan akan memutuskan hubungan dengan perusahaan hiburan Jiayuo. Saat ini, saham perusahaan hiburan Jiayuo anjlok drastis. Nilai pasar turun menjadi 80 juta. Segera menghadapi risiko akuisisi. Hanya 80 juta. Kalau aku mengakuisisi perusahaan ini, bukankah aku jadi bos? Lalu, para bajingan itu akan bekerja untukku. Haha. Hai, ada yang mengejarku. Tolong. Ayo lihat ke depan. Hari apa yang indah ini? Menang lotre. Dan pria tampan. Apa ini yang datang ke pelukan? Siapa mereka? Kenapa mengejarmu? Ibuku sakit. Keluarga miskin, tidak bisa berobat. Jadi aku pinjam 30.000 dari rentenir. Tapi mereka terus menagih utang. Sial, di sini. Ambil 30.000 ini. Anggap saja hadiah dari kakak. Tidak perlu bayar. Ini tidak baik, kan? Terima saja. Kakak punya banyak uang. Hai. Gadis ini mudah ditipu. Debut. Guzong, kami tidak memasang 3 orang, tapi sudah sesuai perintah Anda. Kami menyebarkan berita bahwa grup akan menjual perusahaan holiday. Kebocoran rahasia anak perusahaan kali ini. Pasti ada orang dalam. Lanjutkan penyelidikan. Oh iya. Tolong cek lagi untuk saya. Entah Wei Cheng suka atau tidak dengan mobil yang kubelikan untuknya. Teman-teman, aku kembali. Miao Miao, kenapa kamu pulang lebih awal? Bukankah hari ini ulang tahun Wei Cheng? Jadi aku masuk kerja sehari lebih awal. Hai, di mana Wei Cheng? Di kantor direktur. Sudah lama di dalam. Kau sangat manis, sangat manis. Bagiku. Kau lengketku. Kai Ke membuatku cepat tidur. Membuatku cepat tidur. Dasar pria brengsek. Sial, berani mukul aku, Xiong Miao. Aku bilang, jangan cari masalah di sini. Aku cari masalah. Kau diam-diam selingkuh dengan atasan saya. Kau bilang aku cari masalah. Zhang Biao, kau sudah aku putuskan. Sekarang aku mau mulai kerja. Sungguh hati tulus diberi ke anjing. Dikhianati kamu malah semangat beli mobil. Benar-benar beli mobil ya? Bahkan buat kunci palsu. Kelihatan meyakinkan. Dia. Gaji 5.000 sebulan bisa jadi emas. Mana bisa cari uang sebanyak itu? Kau lihat itu. Sampah. Sampah kecil. Sampah-sampahmu ini, jangan dikasih ke aku. Aku pergi dulu. Kau juga tidak pantas pakai mobilku. Aduh, jangan buang waktu dengan orang miskin ini. Ayo pergi. Kabar baik kenaikan pangkatmu. Belum diumumkan bersama dia. Semua berhenti sebentar. Mulai hari ini, Wei Cheng naik jabatan menjadi ketua tim proyek 1. Hari ini, aku yang traktir. Ajak kalian semua makan di Shijiaono. Tatet, mari kita rayakan kenaikan pangkat ketua tim. Kukira posisi ketua tim milik Xiong Miao, ternyata Wei Cheng. Mungkin karena dekat dengan manajer Li. Lihat, salah sasaran. Miao Miao kasihan sekali.
Zhong Miao, kamu juga diundang ke pesta perayaan Chengye, mungkin seumur hidupmu. Hanya sekali ini kesempatan makan di Shijiaono. 1. Ya, lewat kesempatan ini. Mungkin tidak ada lain, tenang saja. Pasti aku akan datang. Sudah cari pacar, sudah menunggu di pintu, juga hasil negosiasi akuisisi Jiai. Malam ini bisa keluar, kerja bagus. Palsu? Terima kasih, bos. Tuan Lu, Anda datang inspeksi Hoteo? Lihat saja. Silakan sibuk dulu, Tuan Lu. Orang yang bocorkan rahasia anak perusahaan, kemungkinan besar adalah orang yang Anda cari. Ini semua informasinya, dan ternyata dia yang bayar untuk akuisisi Jale. Seorang staf biasa dari keluarga sederhana, mana mungkin punya uang sebanyak itu? Pasti pakai rahasia perusahaan untuk cari uang dan terus main. Itu soal yang disebut Zhong Miao. Kita setuju. Aku pikir lagi. Tanda tangan kontrak dulu. Diam. Kamu sudah cari model pria, sudah menunggu di pintu. Kamu model pria itu, kan? Ya, lumayan. Pakai jas kelihatan cukup tampan. Model pria, ini bayaran 10.000 untuk penampilanmu. Setelah selesai, akan kuberi 30.000 lagi. Aku bukan. Sudahlah, sekalian selidiki latar belakangnya. Maaf ya semua, aku terlambat. Miao Miao, siapa dia? Ganteng sekali. Ini pacar baruku, Lu Ming. Zhou Miao baru putus sama aku langsung cari yang baru. Masa saat sama aku udah selingkuh? Ah, tenang aja. Aku nggak seberuntung kamu. Miao Miao, tas besar itu isinya apa? Ini oleh-oleh yang aku bawa untuk semua orang. Oleh-oleh. Itu oleh-oleh kampung dari ibumu. Cepat buka lihat-lihat dong. Baju atau sayur liar? Ada orang yang memang nggak bisa naik kelas. Kampungan, kamu nggak usah kasih aku. Hati-hati. Ini oleh-oleh khas Prancis yang aku bawa untuk semua orang. Ini sedikit tanda terima kasih. Wah, ini kalung mahal. Miao Miao, kok tiba-tiba kamu kaya raya? Suka mau hancurin kamu? Tadi kamu bilang ada yang nggak suka oleh-olehku yang bau. Ya udah, nggak bakal aku kasih. Siapa yang mau barang rongsokanmu? Barang mewahmu itu pasti hasil kredit, kan? Bener-bener pura-pura kaya. Coba lihat dulu isi dompetmu sendiri. Tempat ini mahal banget, loh. Nggak usah kamu yang miskin ini repot. Akhir-akhir ini, aku main saham dapat 10 juta. Makan ini apa artinya? Jauh lebih berharga dari kalung murahanmu. Betul, Xiaofang kami punya uang. Mana bisa dibanding sama orang miskin kayak kamu yang nggak pernah lihat dunia. Aku dengar di sini makan per orang puluhan juta. Direktur Li, kamu benar-benar royal. Pelayan, minta bon. Oh iya Zhou Miao, lupa bilang, Gianmo, bayar sendiri. Kecuali kamu sekarang berlutut minta tolong. Aku bisa pertimbangkan bantu bayar. Uangnya, nggak usah, aku bayar sendiri. Bon. Miao, kalau kamu habiskan semua uang di kartumu, kamu akan tidur di jalanan malam ini. Ide yang bagus. Gesek kartu. Maaf, Bu, kartu ini tidak bisa digesek. Tidak punya uang tapi mau pamer. Sekarang malu kan? Minta tolong cepat. Sebagai mantan pacarmu, aku jadi malu karenamu. Benar-benar tidak butuh bantuan. Apa yang bisa kamu bantu? Duduk saja dengan tenang. Kartu siapa ini? Punya dia. Dia pakai kartu game untuk pura-pura bayar. Cepat usir pengemis penipu ini keluar. Bu, maaf atas ketidaknyamanan tadi. Kartu Anda adalah kartu VIP level Black Gold. Perlu mesin khusus untuk menggeseknya. Di sini, kami akan proses ulang untuk Anda. Karena semua sudah kenyang, aku traktir minum semua rekan kerja. Nona, sekaya apapun kamu, jangan boros begitu. Minuman di sini mahal. Banyong, sudah kubilang berapa kali. Aku punya uang. Silakan pesan semuanya. Besar. Halo, total 1 juta, gesek kartu. Halo, pembayaran berhasil. Semua yang hadir hari ini, setiap orang boleh pilih 3 botol minuman. Aku yang bayar. Bagus, dengan begini. Malam ini aku pasti untung besar.
Hai, Yu Xiaofang, bukankah kamu dapat 10 juta dari saham? Malam ini kita bertaruh siapa yang lebih kaya. Hah, baik. Hari ini aku akan buat kamu tercengang. Pelayan, anggur di daftarmu kurang mahal. Ada anggur yang lebih mahal. Ambilkan Romane Conti. 1 botol Romane Conti per orang. Wah, astaga. Terima kasih, pelayan Dongdong. Apa anggur termahal di sini? Romane Conti tahun 1945. Baik. Ambilkan 1 botol per orang. Aku peringatkan kamu. Anggur ini sangat mahal. Jangan sampai kebablasan. Aku punya banyak uang. Debit saja. Maaf, Nyonya. Saldo Anda tidak cukup. Kartu ini berisi 10 juta. Mana mungkin saldo tidak cukup? Tunjukkan tagihannya. Anggur ini, total 11 juta. Bagaimana cara bayar? Kalau aku bilang semua botol pecah, aku harus bayar 6 juta lebih. Jangan lihat aku tak punya uang. Kalian kehabisan uang. Atau kalian minum anggur dengan cicilan. Mana mungkin aku tak punya uang. Aku pinjam uang paman saja. Debit kartu ini. Paman, ada. Paman, kamu datang. Bangsat Dongdong, pakai kartuku bayar 6 juta lebih. Paman, itu si Jalang. Dia memfitnahku. Paman, kamu harus berlaku, pecat dia saja. Malam ini aku kesini untuk umumkan ini. Zhou Miao diduga bocorkan rahasia perusahaan. Kamu dipecat. Bagaimana mungkin aku membocorkan rahasia perusahaan dan kalian tidak punya bukti? Apa dasar kalian memecatku? Membocorkan rahasia perusahaan adalah kejahatan berat. Memecatmu itu sudah murah hati. Grup lu sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Kau penanggung jawab proyek ini. Kau harus menanggung rencana ini. Awalnya ada di tangan Anda. Sekarang setelah masalah terjadi baru diserahkan padaku. Anda ingin aku jadi kambing hitam? Itu tidak mungkin. Zhou Miao, kau belum sadar situasi sekarang. Grup lu sudah lepas dari perusahaan. Sebelum bos baru datang, akulah yang memegang kendali di sini. Aku bilang kau bocorkan rahasia. Kau memang bocorkan rahasia. Sepertinya kebocoran ini pasti terkait dengannya. Pasti ada orang lain di balik ini. Tapi, kau gadis kecil ini lumayan cantik. Kalau hari ini kau temani aku minum 2 botol, buat aku senang, akan jamin pekerjaanmu. Hai, bos. Grup lu setuju tanda tangan. Aku berhasil akuisisi. Baik. Pak Liu, maaf sebelumnya aku kurang ajar. Aku minta maaf pada Anda. Aku hormat pada Anda. Apa maksudmu dengan bersulang ini? Kamu pikir 1 gelas belum cukup? Kalau begitu, aku bersulang lagi untukmu. Bersulang untukmu yang sekarang harus membereskan barangmu dan pergi. Aku tidak hanya akan memecatmu, tapi juga akan memblokirmu di seluruh industri. Mungkin kamu belum tahu? Aku udah mengakui sisi Jiayuo, artinya, sekarang aku bosmu. Kamu sudah gila kerja, kelelahan sampai linglung. Ya, bahkan jika kamu mulai puasa dari dinasti Ming, sampai sekarang kamu tetap tidak bisa membeli Jiayuo. Zhou Miao, aku tahu kamu sedih setelah putus denganku. Tapi tidak kusangka kamu sampai mengalami gangguan pikiran. Untung saja kakak Teng sudah meninggalkanmu. Kalau tidak, setiap hari bergaul dengan orang gila sepertimu, pasti tidak ada yang tahan. Zhou Miao, besok pergilah ke Har untuk mengundurkan diri. Tapi jangan khawatir, meskipun pekerjaan ini tidak cocok untukmu, aku bisa memberimu pekerjaan lain. Kamu bisa jadi kecilku. Aku kasih kamu 3.000 sebulan. Bagaimana? Hahaha. Bocah nakal, berani memukul Pak Liu. Sepertinya kamu tidak ingin menikah dengannya. Ora, tangkap dia. Pukul dia sampai babak belur. Li Tesu, kenapa kamu datang? Hai, kenapa Jitang dan Jiayuo mau dipisahkan? Apa tidak menyambutku? Tentu saja tidak, Asisten Li. Anda datang tepat waktu. Wanita jalang ini berani berpura-pura menjadi presiden baru Jiayuo. Sekarang Jiayuo masih di tangan grup Lu. Ini jelas menghina Pak Lu. Hari ini aku datang untuk memberikan hadiah kepada presiden baru Jarui. Apa itu untukku? Aku umumkan, Zhou Miao adalah presiden baru kalian.
Mustahil, dia cuma pekerja rendahan. Mana mungkin bisa mengakuisisi Jiale? Kalau dia yang dipilih langsung oleh Pak Lu, kau meragukan keputusan Pak Lu. Buka mata anjingmu. Lihat baik-baik. Tertulis hitam di atas putih. Sekarang dia bos kalian. Lagi pula, keluarga sudah ditinggalkan pendeta. Bisa bangkrut kapan saja. Biarkan Jiayo ikut program Sina kali ini. Pak Luo, kau begitu membela Chongming. Aku juga tertarik padanya. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat kirim foto dan info. Ya, muanya. Meski Jiayue sudah lepas dari grup, tapi kami akan adakan tender miliaran. Asal Jiayu menang tender, grup akan beri dana investasi. Kalau perusahaan menang tender, masa depan kita tak terbatas. Ikuti saja presiden baru kalian dengan baik. Semua berpeluang naik jabatan dan gaji. Asik. Miao miao. Bukan, sekarang harus panggil Zhou Zong. Mulai sekarang aku ikut kau jadi kaya. Ya, Zhou Zong, kau jadi dewaku mulai sekarang. Kita semua pernah susah bersama. Aku tak akan mengecewakan kalian. Tapi yang lain akan kuingat dalam hati. Agak tua ya. Aku seperti kesurupan. Jangan dipikirkan. Kalau kau bilang dari awal kau presiden grup, aku tak akan terhasut wanita murahan ini. Ming Miao. Akulah yang paling mencintaimu di dunia. Wei Chen, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tapi kau tak bisa jelaskan. Jangan biarkan Mian Miao salah paham. Jauhi dia. Dia sekarang pacarku. Zhou Zong, aku memang rendah. Maafkan aku. Begini saja, kalian bertiga minta maaf padaku. Aku akan beri kalian pekerjaan. Miao, aku duluan ya. Hai. Pak Zhou, tanpa basa-basi, aku habiskan. Paman, cepat pergi. Aduh. Berarti aku yang salah dong. Tenang saja. Aku tidak akan memecat siapapun. Sekarang saja sudah sesak begini. Nanti bagaimana lagi? Aku tunggu penampilanmu, ya. Dasar bajingan. Awasi dia untukku. Pastikan rencana tender Jiayo gagal, ya. Bu, kamu tidak apa-apa. Bangun. Nona, bisa tolong taruh pel itu di toilet? Baik, serahkan padaku. Tidak mau cium aku 2 kali. Ini bukan Zhou Miao. Wah, mantan juara kelas ternyata masih jadi tukang bersih-bersih. Pasti berat, ya. Gajinya sebulan berapa? Lihat ini. Ini cincin lamaran dari suamiku, 70.000. Loh. Kayaknya di tanganmu cuma 7.000. Jaga mulutmu yang kotor itu. Kamu pasti belum pernah lihat barang semahal ini, kan? Suamiku akan mengadakan reuni di sini besok. Karena kamu mantan teman sekelasku. Aku izinkan kamu ikut acara ini. Kamu tidak berani datang, kan? Pasti aku datang besok. Ini ada 100.000. Ambil saja. Pantesan, kakak kaya raya. Sungguh royal. Lu Miang. Aku butuh bantuan daruratmu. Katakan saja. Pura-pura jadi pacar atau suami. Hai, kamu cukup pintar juga. Benar saja. Aku mau ikut reuni sekolah. Aku perlu kamu berpura-pura jadi suamiku. Tapi kali ini, kamu harus berperan sebagai bos besar. Bantu aku pamer. Setelah selesai, aku tambah 100.000 lagi. Oke, aku setuju. Tapi kali ini aku tidak mau uang. Aku minta kamu penuhi satu permintaanku. Baik, syarat apa? Kamu belum bilang syaratnya. Aku akan bilang besok. Kenapa dia masih malu-malu? Kamu masuk dulu. Aku mau telepon, nanti aku menyusul. Kalian bilang, Zhou Miao belum datang juga. Jangan-jangan dia takut datang. Siapa bilang aku takut datang? Zhou Miao ya, kamu jalan kaki atau naik sepeda bersama ke sini. Pakaianmu lumayan rapi juga sih. Zhou Miao, kamu bisa aja pakai baju murahan ke sini.
Buat apa demi gengsi ini? Sampai menghabiskan uang makan berbulan-bulan. Gue punya banyak uang. Jangan repot-repot, dua tukang gosip. Pura-pura banget sih. Kalian tahu Zhou Miao sekarang kerja apa? Dia jadi tukang bersih-bersih di sini. Iya, Zhou Miao. Lihatlah Yingyin kita. Sekarang dia sudah jadi istri orang kaya. Uang hidup sebulan aja bisa puluhan juta. Kalian berdua saling mendukung. Kira-kira lagi main drama ya? Aduh, kue ini jatuh ke lantai. Hai, Zhou Miao. Bukannya kamu tukang bersih-bersih di sini. Kamu bersihkan ini. Sekarang kamu bersihkan kue di lantai. Gue bisa kasih kamu 100.000 untuk biaya bersih-bersih. Baik, gue akan bersihkan sekarang. Aduh, Chou Biao, aku belum selesai denganmu. Ama, apa kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, aku tebal sejak kecil. Perkenalkan, suamiku. Suamimu cukup tampan juga. Tapi, jelas kelihatan dia anak miskin. Meskipun bukan anak miskin, pasti tidak bisa dibandingkan dengan suamimu. Tentu, suamiku adalah mitra terbesar di Hotel Sijiao. Aku juga dengar, suamiku akan segera bekerja sama dengan Grup Lu. Grup Lu adalah perusahaan terbesar di negara ini. Zhou Miao, suamimu kerja apa? Pelayan di sini. Atau tukang bersih-bersih sepertimu? Lihat wajah putihnya itu. Mungkin dia seorang gigolo. Cowok ganteng. Biar kami para tante kaya raba. Kalau bikin kami senang, aku akan kasih kamu beberapa puluh ribu. Singkirkan tangan kotor kalian. Lihat cowok langsung menerkam. Apa kamu gitu haus? Perkenalkan dengan resmi. Suamiku adalah bos besar dari Sijiao nomor 1. Suamiku adalah bos besar dari Sijiao no. 1. Benar-benar suka bercanda. Kau bilang dia bos besar. Siapa yang percaya? Zhou Miao, kau iri hidup keluargaku lebih baik darimu, sudah mulai bicara ngawur. Meski harus tetap realistis. Untuk berkhayal tentang hal-hal yang bukan milikmu. Suamiku, cepat lihat orang ini. Berani-beraninya mengaku sebagai bos hotel besar Sijiao. Tidak tahu malu? Bagaimana kau tahu aku bukan? Kau pernah melihatnya langsung. Bos besar dari Sijiao no. 1. Pasti pria dewasa yang sukses dalam karier. Si muka pucat ini jelas bukan bos. Hai. Kau ini pintar dari mana? Aku adalah investor terbesar di Sijiao no. 1. Tapi kenapa aku tidak ingat? Aku pernah melihat. Hai, kau si muka pucat, sungguh merasa jadi bos. Hai, suamiku, jangan marah. Mereka itu sudah gila karena miskin. Kita panggil manajer di sini. Lihat bagaimana mereka menyelesaikannya. Aku dan manajer di sini adalah milikku. Cepatlah kau. Manajer datang. Tidak akan cepat. Manajer datang juga tidak terlambat. Ini pasti aku karang. Kan kau takut ketahuan. Bersiap lari, ya. Zhou Miao. Jika kau tidak ingin terlalu malu, minta maaf padaku sekarang masih sempat. Siapa bilang aku takut saat manajer datang? Akan terungkap. Manajer Liu, kali ini di Ratus Li. Dia mengaku sebagai bos besar Sijiao no. 1. Sepertinya hari ini belum ada kabar dari atas. Kalau bos akan datang ke hotel. Penipu dari mana ini? Beraninya sekali. Berani-beraninya kamu pura-pura jadi bos kami. Sudah kubilang. Mana mungkin dia bos di sini? Zhou Miao, kali ini kamu besar mulut. Ya. Dia cuma orang miskin. Mau pura-pura jadi bos besar. Tapi kalian berdua cukup cocok. Satu tukang bersih-bersih dengan gaji ribuan. Satu lagi cari duit dengan jual diri. Itu benar-benar cocok. Cocok banget. Apa yang kau katakan? Nona kecil, kamu cantik sekali. Mending jadi pelayan aja. Itu lebih banyak duit daripada jadi tukang bersih-bersih. Apa mulutmu 800 tahun nggak sikat gigi? Bau mulut sekali, pikiran kotor.
Orangnya juga kotor. Asisten Lee. Aku kasih waktu 3 menit. Hitung dari minimum biasa. Benar-benar sombong sekali. Masih berani bicara setelah begini. Begitu manajer umum dari Xi Jiao Yihao datang, kalian semua akan. Manajer umum kami bukan sembarang orang miskin yang bisa ketemu. Manajer Liu. 2 orang miskin ini menipu di sini. Bukan cuma mengganggu kami, tapi juga main di wilayah Anda. Bagaimana Anda mau menangani mereka? Satpam, ayo, usir 2 penipu ini keluar. Berhenti. Manajer Liu. Sejak kapan ini ya di wilayahmu? Tidak berani. Ini semua gara-gara penipu sialan itu. Tidak tahu diri. Seorang miskin berani-beraninya mengaku sebagai bos kami. Aku akan usir mereka sekarang. Tuan Lu. Di industri jasa, pertama-tama harus memperlakukan semua pelanggan sama. Tapi manajer Liu ini bicaranya selalu merendahkan. Orang seperti ini tidak pantas bekerja di sini. Kau mengerti maksudku, kan? Kau melanggar peraturan hotel dengan serius. Kau bisa pergi sekarang, Tuan Lu. Aduh, Tuan Lu, aku mohon, jangan pecat aku. Tuan Lu, ambil ini. Lu, lausan-lausan. Kau benar-benar pemilik hotel, ya? Apa kau diam-diam menyuap pemilik hotel? Ini kan untuk mendukung penampilanmu. Harusnya kau berakting dengan meyakinkan. Apakah Anda punya rencana lain? Menurutku, sudah waktunya ganti mitra bisnis. Tuan Wu, kebetulan Anda juga ada di sini hari ini. Kalau begitu, kita berdua tanda tangani perjanjian penghentian kerjasama. Tanda tangan saja. Hari ini saya tegaskan di sini, jika kalian tidak bekerja sama dengan saya, suatu hari pasti akan menyesal. Bagaimana menurutmu? Perusahaan kami akan segera bernegosiasi dengan grup Lu. Begitu saya dekat dengan grup Lu, kerjasama apapun bisa didapat. Masa saya butuh hotel murahanmu ini? Benar, grup Lu adalah perusahaan terbesar di negeri ini. Suamiku akan segera sukses besar. Tidak butuh hotel murahan kalian. Zhou Miao, kau tetap kalah dariku. Ting Yuan hanya pantas diinjak-injak olehku. Kalian tidak tahu, ya? Si Jiaono, satu adalah hotel di bawah grup Lu. Ini adalah presiden grup Lu, Lu Ming. Siapa yang percaya? Presiden Lin, berapa banyak yang dibayar pria tampan ini? Agar kau membantu berbohong, berani-beraninya berpura-pura jadi presiden Lu. Kurasa kau tidak mau hidup lagi? Ini benar-benar kumbang kotoran, pakai topeng, tak tahu malu. Presiden Lu, dia adalah pria di puncak piramida. Mana pantas kau, si pria tampan, menyentuhnya, tidak percaya padaku. Jika orang ini benar-benar presiden grup Lu, maka Yitong akan merangkak keluar dari sini. Itu kau yang bilang. Aku akan telepon polisi sekarang. Kulihat sampai kapan kau bisa pura-pura. Tidak perlu menelepon, Nyonya Li datang tepat waktu. Si pria tampan ini terang-terangan berpura-pura jadi presiden grup Lu. Sangat menghina martabat presiden grup Lu. Kau cabut lidahnya sekarang. Berikan dia hukuman. Rasakan saja, jangan pinjam. Aku tidak bisa pergi. Aku tidak mau. Kau ternyata benar-benar presiden Lu? Luhu. Ternyata dia adalah Zhu Miao, presiden grup Lu. Wanita sialan ini. Kenapa pria sebaik itu bisa dia sia-siakan? Kamu belum tahu, ya? Nona Xiong bukan hanya calon istri presiden grup kita. Dia juga bos perusahaan Jiale. Kamu mau bersaing dengannya? Kamu tidak pantas. Tunggu. Tidak seharusnya. Bukan aku yang meremehkan orang. Aku yang meremehkan orang. Ya, dari kelebihan minum dan berulah. Kita bicarakan lagi, tidak ada diskusi. Pergilah. Tunggu. 6. Kamu maafkan aku. Maaf. Siapa tadi yang bilang, jika aku benar-benar presiden grup Lu, dia akan merangkak keluar dari sini. Dan kalian berdua tadi menghina istriku. Ikut dia merangkak keluar. Mangkaklah. Bagaimana? Adegan ini cukup besar, kan? Puas tidak? Presiden Lu, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Dasar Lu Ming sialan. Apa kau tidak lihat aku marah?
Kau malah tidak mengejarku. Hai hai hai, apa aku lari terlalu cepat? 跑太快了。 Berhenti, lepaskan aku. Kecuali kau tidak marah lagi, baru aku lepaskan. Kau pikir aku bodoh, berbohong padaku selama ini. Oh iya, perusahaanmu baru-baru ini bocor rahasia, kan? Aku curiga ini ada hubungannya dengan Direktur Liu kalian. Dan pasti ada pelindung di belakangnya. Bisa jadi ada di jajaran atas grup kalian. Maksudmu, karena mau menangkap mata-mata, makanya selama ini dirahasiakan. Benar, selanjutnya aku mau menyelidiki di perusahaanmu beberapa waktu. Kuharap kau bisa merahasiakannya. Alasan ini lumayan masuk 勉 akal. 强过关。 Tapi semua uang yang kuberikan padamu sebelumnya, kau harus kembalikan padaku. Baik, Tuan Priku, mulai sekarang uangku adalah uangmu. Tapi syarat yang kau setujui kemarin masih berlaku, kan? 算说， Syarat apa? Kita menikah saja. Baik, aku setuju syarat itu. 我答应你，小姐。 Tapi lain kali kalau kau berani bohong lagi. 再骗我， Hati-hati mulut manisku tidak kenal ampun. 留情。 Ampun, Tuan Putri. Kau dengar, presiden baru perusahaan kita akan segera menjabat. Entah laki-laki atau perempuan, bersiklah baik. Aku tahu, pagi ini di Herde aku lihat laporan presiden baru. Ternyata pria tampan yang kejam. Sayang kalau kita berdua tidak memanfaatkannya. Bukankah itu jam tangan? Untuk apa kesini? Aku kesini untuk urusanku. Kebetulan, buatkan teh dulu sebelum masuk. Nanti rapat, kau mau aku minta maaf padamu. Aku khawatir kau tidak punya hak untuk itu. Biarkan aku menyeduh teh. Aku khawatir kalian belum pantas untuk itu. Kamu, seorang pegawai rendahan, berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Aku ini manajer. Rapat ini hanya untuk level manajer ke atas. Dan kak, kita hanya staf biasa. Juga tidak pantas. Cepat keluar. Suruh aku keluar. Sombong sekali. Jam. Ini adalah kursi presiden baru perusahaan, bukan tempatmu, pegawai rendahan. Jika kamu tidak mau dipecat, cepat bangun. Jangan kotori kursi presiden. Tidak mau. Akulah presiden baru perusahaan. Hai, katamu kamu presiden. Mimpi apa di siang bolong? Kak Zhou, lebih baik ke rumah sakit jiwa. Lihat takmu. Apa ada yang salah? Omong kosong sebesar itu kau ucapkan. Presiden. Jangan datang, presiden sudah pergi. Aku polisi. Mungkin tim kecilku salah. Kamu tepat waktu. Burung itu adalah presdir. Bagaimana mungkin dia presdir? Bukankah dia hanya pegawai kecil? Apa bisa dapat hadiah? Kalian berdua setahun lalu tidak kerja beneran. Pikiran cuma mau cari yang lebih tinggi. Bagaimana mau kerja? Cepat minta maaf ke Presdir Zhou. Presdir Zhou, maaf. Lain kali tidak akan berani lagi, karena kalian berdua meremehkan Xiao Ji. Mulai sekarang, kalian berdua jadi Xiao Ji. Coba rasakan tanpa perasaan. Direktur Liu, tidak dengar perintah Presdir Zhou. Cepat pergi, jangan menghalangi di sini. Hai, kalian berdua ingat bawa teh masuk. Kita akan minum saat rapat. Hai, 等 tunggu. 一下，你今天 Kamu 不 jangan 是 duduk di sini hari ini, tempatmu di sana. 在那儿。我以 Dulu 前 aku 都是 selalu 坐在 duduk 这儿 di sini, 从 mulai 今 hari 天 ini, 开始 tempatmu 我 di 也 sana. 就在那儿。 Kamu sengaja, ya, aku memang balas dendam pribadi. 丝绸 Kenapa? Kamu tidak mau 你连 dengar 我想 kata 说的都不 bos? 听了。 Kamu masih diam saja? Cepat pergi duduk di belakang, biarkan aku perkenalkan. 这位 Ini adalah 就 direktur 是今后 pemasaran 我们 baru 公司 perusahaan 新的市 kita. 场总监。 Dia direktur pemasaran, lalu apa? Lupa memberitahumu. Kamu diturunkan jabatan. Mulai sekarang kamu jadi manajer pemasaran. 市场经理。 Aku akan bahas beberapa hal tentang tender grup lu kali ini. Aku akan jadi perencana utama tender ini. Perusahaan agennya. Dengar sekarang kamu di rumah. Tapi kamu sebelumnya kamu tidak punya hasil kerja sendiri. Selalu ada yang merasa kamu tidak cocok jadi perencana. Maksudmu aku merekomendasikan. Terima kasih, Direktur Wu. Sebagai penggemar, aku suka. Saya juga bisa membantu Anda memeriksanya. Bukankah kalian mempermalukan Pak Shou? Bagaimana saya bisa hidup setelah ini? Tidak apa-apa, karena semua orang sangat mengagumi Pak Liu.
Bagaimana menurut? Karena kalian semua sangat menyukaiku. Saya tidak akan menolak. Saya akan menjadi penanggung jawab utama proyek ini. Baik, 好，那大家都推 kalau 荐 begitu 给我 semua orang merekomendasikan Pak Liu, maka penanggung jawab utama tender ini akan dijabat oleh Pak Liu. 担任。 Bubar rapat. Pak Liu, 明早 padahal sebelum saya mulai bekerja, ingatlah untuk menyelesaikan rencana Jiao Jiao dan kirimkan padaku. Bagaimana mungkin selesai besok pagi? Pak Liu, 总 sebagai talenta terbaik di perusahaan kita, dengan kemampuanmu yang luar biasa, saya yakin kamu pasti bisa membuatnya. Ya? Saya menantikan penampilanmu. Percaya kamu pasti bisa menyelesaikannya. Menantikan penampilanmu selanjutnya. Ya, kamu mau makan punyaku? Ses, tadi rapat. Pak Zhou sangat merindukanku. Mulai hari ini, setiap orang yang hadir di sini harus berusaha maksimal untuk tender. Jadi, mulai hari ini, sampai tender selesai, sudah jam 12 malam. Tidak ada yang mengejar saya. Itu mau bikin keluarga kita mati mendadak. Bagaimana Zhou Miao bisa jadi seperti itu? Bagaimana bisa pura-pura sakit seperti ini? Benar-benar tidak dewasa. Jangan mengeluh lagi. Lagian, dia itu Zhou Miao. Kami para pekerja ini hanya bisa menerima dengan diam. Kapan saya pernah bilang begitu? Semuanya, saya umumkan kabar baik. Mulai sekarang, semua pulang tepat jam 6. Dan, jika terpaksa lembur dibayar 3 kali lipat. Selain itu, mulai sekarang, bonus kinerja setiap departemen naik 2 kali lipat. Ditambah tunjangan tempat tinggal 3 kali lipat. Tunjangan makan 5 kali lipat. Banyak bonus dan tunjangan. Kamu pasti akan suka padaku. Zhou Miao benar-benar malaikatku. Hati terasa nyaman. Tidak akan mengecewakan kalian hari ini. Hari pertama saya menjabat. Ajak kalian makan besar. Ayo. Karena kamu begitu suka. Kamu tetap di kantor lembur. 52.000 rupiah. Yang saya belikan kopi. Wei Cheng, bagaimana bisa kamu belikan dia kopi? Lepaskan aku. Kita sudah putus. Percaya pada dirimu sendiri, urusan masa lalu itu. Saya peringatkan, jangan bicara lagi. Marah-marah sendiri itu salahmu. Masih lama sampai jam kerja. Coba lihat kamu. Kalau begitu, kamu bersama dia. Kopi ini, saya yang akan mengantarkannya untukmu. Belum pulang kerja, sudah larut begini. Hai, lagi nyusun proposal. 方案呢？ Sekarang kita ini, di luar ada musuh kuat, di dalam ada pengkhianat. Situasi perusahaan sangat sulit. Jadi tender grup kali ini pasti tidak akan kulewatkan. Ada yang bisa kubantu. Tunggu kata-katamu itu. Bantu lihat daftar undangan ini, juga tabel analisis yang kubuat ini. Lihat apakah sudah lengkap. Kali ini, Zhou Yao masih terlalu hijau. Hei. Asal kau curikan proyek Jiayu untukku, uang ini jadi milikmu. Wang Jian, Anda terlalu baik. Zhao, Anda datang. Hai. Bagaimana? Semua sudah siap. Sudah siap dari dulu untuk Anda. Zhao, lihat, apakah ini memuaskan? Wah, lumayan juga. Tapi, tender grup kali ini, Luming pasti ikut. Aku tidak berani jamin kau pasti menang. Loh. Hai, Zhao, Anda terlalu rendah hati. Anda kan tangan kanan grup Lu. Juga paman kandung Pak Lu. Asal Anda bisa bicara baik di depan Pak Lu. Bukankah menang tender sudah pasti? Oke, anak muda pandai bicara. Kali ini, pasti kubantu. Tender besok akan segera dimulai. Saya sudah mengunggah rencana akhir ke grup. Silakan lihat apakah ada masalah. Rencana ini sangat sempurna. Bagus, tidak ada masalah. Memang beda kalau manajer show turun tangan langsung. Rencana ini jauh lebih baik dari buatan saya. Perusahaan kita pasti menang tender besok. Zhou Miao, tender besok adalah hari terakhirmu.
Aduh, maaf, sungguh minta maaf. Tidak apa-apa. Bukankah ini Zhou Miao? Wah, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ternyata masih miskin seperti dulu. Entah sekarang kamu kerja di perusahaan mana? Seberapa hebatkah Anda? Saya adalah istri Presiden Sun Entertainment, sedangkan kamu hanya merangkak di lapisan bawah. Pada akhirnya, kamu tidak sebanding denganku. Bos datang. Saya ingin lihat kamu kerja di perusahaan mana. Maaf, Presiden, kemarilah. Manajer Zhou, perkenalkan secara resmi, ini adalah talenta emas Jiayu kami. Tidak mungkin, mana mungkin kau CEO Jiale. Kau cuma pekerja rendahan. Au? Orang ini kau sewa untuk pamer, kan? Kau tidak percaya, coba lihat ini. Itu Pak Liu dari Jiayu. Kau pasti pernah lihat, kan? Dia sangat dekat dengan suamimu, Pak Wang. Kau bisa tanya dia. Pak Zhou, apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku kenal bos perusahaan lawanmu? Meskipun kau CEO keluarga dibanding suamiku, itu tidak sebanding. Aku dengar, perusahaanmu akan ditinggalkan grup Lu. Segera bangkrut. Sayang, akhirnya kau datang. Wah, bukankah ini teman sekelasku? Lu Ming, bagaimana karirmu di klub malam akhir-akhir ini? Sudah berapa banyak sugar mommy? Yang ini pasti sugar mommy barumu, kan? Aduh, kukira orang penting. Ternyata cuma gigolo, ya ampun. Cuma wajah ini yang berharga. Tapi ku dengar persaingan di industrimu sangat ketat. Cepatlah, selagi masih muda, cari lebih banyak sugar mommy. Nanti kalau tua, tak ada yang mau. Itu kuanggap pujian karena aku ganteng. Tapi kau begitu paham industri ini, apa kau punya pengalaman? Kau masih sombong dengan keluargaku. Benar-benar tidak tahu malu. Tunggu aku bergabung dengan grup Lu, pasti proyek pertama. Cepat atau lambat aku akan akuisisi perusahaan kecilmu itu. Lihat saja kau masih bisa sombong. Sepertinya kau sangat yakin menang tender ini. Tentu saja, saya sangat dekat dengan petinggi grup Lu. Yang menang tender kali ini hanya kami, Taiyang. Sepertinya ular akan memperlihatkan ekornya. Saya tidak tahu siapa pakar dari grup Lu yang Anda maksud. Dia adalah kenalan lama saya dari Hunan. Apakah Anda tahu saya? Anda yakin Lu Ming tidak akan hadir di tender hari ini? Hari ini ada penembakan di luar negeri, jadi dia tidak bisa keluar. Pasti salah orang. Saya nyatakan tender rencana obat baru grup Lu resmi dimulai. Pertama, mari undang Presiden Wang dari Taiyang Entertainment naik panggung untuk mempresentasikan proposal tender kami. Kami akan mengundang selebriti populer untuk kampanye ini. Silakan lihat dukungan merek. Dukungan merek menyebarkan berita lain. Bagaimana proposal tender Taiyang Entertainment bisa sama persis dengan kami? Pasti ada mata-mata di perusahaan yang membocorkan rencana. Saya curiga mata-mata itu adalah Lu Ming. Data latar belakangnya kosong. Pasti dia adalah agen dari Taiyang Group. Liu Zong, karena Anda begitu tahu. Mungkin saja itu ulah Anda sendiri. Jangan main tuduh-menuduh. Direktur Zhou, nama jalan itu adalah pengkhianat. Sekarang siapa pengkhianatnya tidak penting. Yang penting, sebentar perusahaan kita akan presentasi proposal tender. Bagaimana cara menunjukkannya sekarang? Masa harus seperti mereka? Zhou Miao, saran saya, lebih baik menyerah saja dari tender ini. Biar nanti Anda tidak malu di panggung. Kelihatannya Anda senang sekali. Kamu benar. Saya memang senang sekali. Haha. Direktur Zhou, meskipun kata-kata Xiao Fang agak kasar, tapi ada benarnya, situasi sekarang tidak menguntungkan saya. Saya pikir, lebih baik kita mundur dari tender ini. Masih ada kesempatan lain. Itu semua rencana proyek saya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Direktur Wang dan Direktur Ren. Selanjutnya, silakan Direktur Zhou dari Jiayu Entertainment naik panggung untuk mempresentasikan proposal tender. Bagaimana kalau kita mundur saja? Tidak, tender ini penting bagi perusahaan. Zhou Miao, lihat saja wajahmu mau ditaruh di mana hari ini. Berani-beraninya naik panggung. Siap-siap malu saja.
Semuanya, lihat, ini rencana baru. Bagaimana mungkin? Ada apa, Zhong Miao? 怎么了？ Kali ini, Nong Jiayuan membangun surga tersembunyi. Di pinggiran kota 50 km dari Shangjing, mereka berencana mengundang 20 selebriti dan seniman dari berbagai bidang untuk merasakan kehidupan di Taohuawu ini. Rencana ini lebih baik dari versi sebelumnya. Hai, Pak Zhou hebat sekali. Ya, dia benar-benar hebat. Itulah seluruh proses perencanaan proyek Nong Jiayuan. Presentasi semua perusahaan hari ini telah selesai. Selanjutnya, semua petinggi grup Lu dipersilakan memilih perusahaan pemenang. Menurut saya, rencana Taeyang Entertainment adalah yang terbaik. Saya sarankan langsung pilih Taeyang Entertainment. Para direktur, bagaimana pendapat Anda? Saya menolak. Saya rasa Jiayu Entertainment lebih unggul, baik dari segi popularitas maupun kebaruan. Proposal ini adalah pilihan terbaik. Jadi saya sarankan semua direktur memilih Jiayu. Satu adalah tangan kanan grup, satu adalah orang kepercayaan Lu Zong. Keduanya tidak bisa diganggu. Bagaimana ini? Menurut saya sih, Zhao Zong. Zhao Zong adalah tangan kanan grup. Dan lagi, Paman langsung sang putri. Saya tidak. Lebih baik ikuti Lize saja. Lagi pula dia adalah orang kepercayaan Lu Zong. Maksudnya, kemungkinan besar adalah maksud Lu. Saya punya solusi tengah. Begini saja. Kamu pilih asisten Li, saya pilih Zhao Zong. Dengan begitu, kedua pihak tidak tersinggung. Ide bagus. Bisa. Baik, hasil pemungutan suara sudah keluar. Silakan lihat layar besar. Persaingan sangat ketat. Jiayu dan Taeyang masing-masing membawa suara. Ternyata sudah memilih. Jadi, harap bersabar sebentar. Kami minta direktur grup berdiskusi lagi untuk menyelesaikan masalah. Lu Zong mendeteksi ada orang dalam. Aku kasih tahu ya, aku tahu. Menurutku tidak perlu diskusi lagi. Langsung dari Taeyang Entertainment sebagai tangan kanan grup. Saya yang paling berwenang di sini. Jadi, ikuti saya. Zhao Zong, dalam rapat tender grup sebelumnya, bahkan saat Lu Zong hadir, itu dinilai secara terbuka. Sekarang kau begitu sewenang-wenang, apa ini berarti menampar muka Lu Zong? Kamu salah besar. Kamu cuma stand di samping Lu Ming. Berani-beraninya kamu naik. Posisi direktur Zhao di grup Lu bisa dibilang satu di bawah, di atas segalanya. Dia juga paman kandung Presiden Lu. Jadi maksud direktur Zhao adalah maksud Presiden Lu. Dengar, aku bilang padamu, kalau kamu berani menghalangi keputusanku lagi. Coba saja. Orang, tangkap kaki pengkhianat durhaka ini. Berhenti. Siapa berani menyentuhku? Song Ming, kamu siapa? Ini wilayah grup Lu. Kamu juga berhak bicara. Aku Lu Ming. Dia cuma senama dengan Presiden Lu. Orang, lempar orang bodoh ini keluar. Hari ini aku akan tetap di sini. Aku lihat siapa berani menyentuhku. Lepaskan maskernya. Aku ingin lihat siapa yang nekat. Berani berulah di depan Presiden Lu. Lebih baik tangkap asisten Li. Aku, Lu Ming. Jangan kira karena senama dengan Presiden Lu, kamu berani berpura-pura jadi Presiden Lu. Karena kamu begitu pandai berpura-pura, aku akan merobek topengmu. Biarkan semua lihat wajah aslimu. Semuanya, lihat, orang ini cuma gigolo yang suka cari muka. Memanfaatkan nama yang sama dengan Presiden Lu. Berani-beraninya berpura-pura jadi Presiden Lu. Merusak wibawa Presiden Lu. Kenapa cari masalah sama aku? Presiden Lu. Kamu cuma anak miskin, kan? Mana mungkin kamu jadi Presiden grup Lu, asisten Li. Urusan selanjutnya serahkan padamu. Kalian bertiga bersekongkol. Menjual rahasia perusahaan, merusak kepentingan grup secara serius. Tunggu saja di pengadilan. Jangan pergi. Presiden Lu, aku yang salah, meremehkan orang demi hubungan keluarga kita. Lepaskan aku, kumohon. Singkirkan intrik dan kekuasaan.
Nona Luming, Nona Lufei. Aku ini paman kandungmu, paman kandung. Loh, masa tegas sekali kau kirim aku ke penjara? Kumohon. Saat kau khinan aku, apa kau pernah ingat aku masih keponakanmu? Cina. Aku tergoda setan sesaat. Aku sudah sadar salahku. Tolong aku. Kalau tahu begini, kenapa dulu berbuat? Aku sudah memberimu kesempatan, kamu sendiri yang tidak memanfaatkannya. Bawa mereka bertiga keluar. Pinggir jalan. Luming, aku ini paman kandungmu, lepaskan aku. Suami, Xiao Bao, tolong aku, paman Xiao Dian. Selanjutnya, resmi Tri, hasil tender rapat tender ini. Pemenang tender kali ini adalah Jiale Entertainment. Hai, engku, orang sudah selesai difoto. Zhong Miao, jangan tidur, bangun. Yuto akan segera datang. Tang Miao berani tidur di jam kerja. Akan potong gajimu. Semua tumpukan dokumen ini harus selesai. Hari ini harus selesai, tidak boleh pulang. Apakah itu semua hanya mimpi? Zhou Miao. Aku haus. Kamu sekarang turun ke bawah dan belikan aku kopi. Dasar bodoh. Realita ternyata begitu kejam. Lebih baik aku tetap dalam mimpi. Kenapa harus membangunkanku? Kurang ajar, matamu di mana? Kopi saya tumpah semua. Maaf, Nona, aku tidak sengaja. Kamu tidak apa-apa. Kenapa aku sial begini? Nona, jangan menangis. Aku salah. Kamu harus ganti rugi. Aku lihat pertandingan. Bakal dimarahi bos lagi. Nona, ini aku paham. Ada waktu belajar. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Berhenti. Jangan lari. Astaga. Kojiro lompat seperti itu. Uangnya belum dikasih. Beri aku pecahan apa gunanya? Halo, Nyonya Zhou. Selamat pada tanggal 15 April 2024. Anda memenangkan hadiah utama di Pusat Lotre Udang Besar. Jumlahnya 500. Harap tiba di Pusat Lotre dalam sebulan untuk penukaran.